Oke, sekarang ini udah lewat 5 menit lagi. Nggak diingetin sih, Mas. Nggak Jadi apa-apa, masih panas. waktu orang Masih kemakan panas. lagi nih. Sorry Mbak Ade. Oke, kali ini kita langsung lanjut ke, harusnya udah mulai 5 menit yang lalu, kita lanjut ke materinya Mbak Ade Kawahyani, Dr. Ade Kawahyani, ya. Kalau di Facebooknya, Mbak Fahira Fahira Anandita. Anandita. Ya. Oke. Ini, ini dia chef juga loh. Jago baking juga loh. Dibocorin dulu. Tapi kali ini kita nggak minta resep cek, kita minta sharing ilmu pengalamannya. Apalagi ini mau ngebahas soal diabetes ya Mbak ya, insulin resistan, diabetes, tapi gimana caranya secara aplikasinya secara clinical setting, karena beliau dokter dan bekerja di rumah sakit apa Mbak? Aku lupa. Aku di Rumah Sakit Umum Raden Matahir, Rumah Sakit Umum rujukan provinsi. Ya, betul. Oke, nah kita langsung lanjut aja ke Mbak Ade. Monggo Mbak Ade, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para warrior semua. Perkenalkan, saya Dr. Ade Kawahyani, tapi lebih dikenal dengan Dr. Fahira Anandita kalau di Facebook. Hari ini saya ingin membahas sedikit tentang diabetic with low carb on clinical application. Kenapa? Karena menurut saya diabetes sendiri ini merupakan penyakit nomor 6 di dunia buat Indonesia yang sangat memakan korban jiwa untuk penyakit-penyakit degeneratif. Kebetulan almarhum papa juga diabetes, jadi saya lebih sedikit concern dengan tubuh saya sendiri dengan diabetes itu sendiri. Mungkin sebelum saya membahas tentang kelanjutannya, saya sedikit membahas diabetes itu apa sih? Diabetes adalah penyakit kronis yang ditandai dengan ciri-ciri berupa tingginya kadar gula darah. Ya, di sini saya tandai dengan kata-kata kronis. Kenapa kronis? Karena itu tidak terjadi dalam 1-2 hari, tapi lebih berbulan-bulan baru terjadinya diabetes mellitus. Nah, diabetes mellitus itu sendiri terbagi menjadi 2. Yang pertama kita kenal diabetes mellitus tipe 1 dan diabetes mellitus tipe 2. Di mana diabetes mellitus tipe 1 ini lebih penyebabnya tidak diketahui dan sering terjadi pada anak-anak dan remaja atau kita kenal sebagai diabetes autoimun. Biasanya terjadi karena kerusakan sel pankreas. Tapi seiring waktu karena gaya hidup dan obesitas, anak-anak sendiri pun sekarang sudah mulai banyak yang masuk ke DM tipe 2. Kalau DM tipe 2 sendiri ini karena diabetes yang dikarenakan karena kurang sensitifnya sel-sel tubuh terhadap insulin. Jadi gimana sih kalau misalnya ketahuan seorang itu diabetes, biasanya ada keluhan klinis. Kalau keluhan klinisnya, kok dok, saya sering banyak banyak minum, bawaannya lapar, terus pandangan kabur, kalau yang pakai kacamata sering berubah minusnya gitu ya. Terus kita lakukan pemeriksaan, terus ditandai dengan pemeriksaan fisik juga biasanya pasien-pasien dengan obesitas. Kalau untuk penunjang laboratoriumnya kita lakukan pemeriksaan gula darah sewaktu, gula darah puasa, tes toleransi glukosa, dan HbA1c. Nah, kalau misalnya ada pasien datang pertama kali gula darahnya di atas 200, saya tidak langsung mendiagnosa dengan diabetes. Kadang-kadang ada keadaan hiperglikemi pada suatu penyakit yang menyebabkan stres akut dan meningkatkan gula darah. Ini saya cerita sedikit, jadi kebetulan saya di Rumah Sakit Umum Raden Matahir, saya berada di ruangan bangsal bedah, di mana ada pasien usia 45 tahun, itu datang dengan gangren diabetikum setinggi lutut. Jadi pasien ini sebelumnya sudah pernah diamputasi sebatas telapak kaki, tapi kemudian 3-5 bulan kemudian datang lagi, gangrennya itu naik sampai sebatas lutut. Jadi masuk riwayat dengan obesitas, DM2 tidak terkontrol, dan rencana operasi amputasi. Pasien sendiri sudah menggunakan obat insulin dan lantus. Jadi lantus itu obat hormon insulin yang long acting atau cara kerjanya panjang. Oke, sebelumnya saya mau jelasin dulu apa itu gangren diabetikum. Jadi gangren itu kalau misalnya pada pasien diabetes itu keadaan kakinya tuh udah masuk dengan membusuk. Membusuk tuh artinya jaringannya udah nggak bisa diselamatkan dengan tanda-tanda warna hitam dan sudah terjadi nekrosis. Nekrosis itu matinya jaringan dan pembuluh darah di sekitar kaki.
Kenapa kaki? Karena kalau orang diabetes biasanya terjadi neuropati diabetikum, artinya persarapannya udah nggak berasa. Jadi perhatikan kalau pasien-pasien dengan diabetes, kalau mau pakai sepatu harus dicek dulu nih sepatunya, apakah ada benda-benda tajam, terus disarankan untuk pakai kaos kaki. Karena apa? Kalau begitu dia ketusuk, itu kadang nggak berasa, nanti tiba-tiba luka. Udah luka, terus bonyok, bernanah, dan pasien datang tuh udah jaringannya udah mati. Jadi saya cerita bahwa pasien ini rencananya mau dioperasi nih, tapi kalau operasi itu kan yang melakukan dokter spesialis bedah tulang atau bedah umum untuk melakukan amputasi. Tapi kita se-ACC sama dokter penyakit dalam. Jadi dari dokter penyakit dalam sendiri bahwa terapi insulin overactive dan Lopemed diteruskan, boleh operasi kalau gula darah di bawah 200 mg per desiliter. Tapi kenyataannya pasien udah dirawat 3 hari, operasi masih tertunda. Karena apa? Karena gula darahnya di atas 300. Kita kan kalau misalnya pasien mau operasi itu yang perlu dilakukan adalah pasien sebelum operasi, saat operasi, dan sesudah operasi itu diharapkan bagus. Jadi kalau misalnya masih gula darah 300 dilakukan operasi, setelah operasi yang ditakutkan adalah lukanya tidak menutup. Jadi saya tanya sama pasiennya, ini kenapa nih kok gula darahnya masih di atas 300, insulin masih disuntik, terus Novorapid, Lantus, Lopemed masih disuntik, tapi kok masih tinggi? Makanya dari mana? Saya bilang itu. Makanya dari rumah sakit. Makanya hanya dari rumah sakit, tapi gula darah masih di atas 300. Saya tanyakan ke ahli gizi yang mengatur menunya. Ini makan apa nih pasiennya? Saya tanya. Oh, nasinya udah ditimbang dok, 100 gram. Lauknya, sayurnya, dan buahnya. Terus cemilannya apa? Cemilannya dikasih susu rendah gula. Mungkin mereka lupa bahwa dalam kandungan protein, dalam lauk, sayur, dan cemilan yang dibilang susu rendah gula itu ada mengandung laktosa. Jadi saya izin pada saat hari ronde besar, dokter bedah tulangnya itu datang, ortopedinya datang, kita ronde besar sama koas, saya tanya, dok ini pasien udah 3 hari nih, udah nggak turun-turun gula darahnya, boleh nggak saya ini low carb-in, saya ketoin, saya bilang, ketogenik deh, saya bilang kayak gitu. Oh oke, boleh. Jadi sebenarnya saya ingin juga membuktikan bahwa pasien-pasien dengan diabetes, itu kalau kita cut karbonya, pasti gula darah turun, saya bilang. Jadi hari Jumat, saya sudah mulai mengketokan. Jadi hari Jumat, saya bilang, Ibu tolong ikuti panduan makan saya. Jangan makan yang dari ahli gizi, saya bilang. Tapi saya nggak bilang sama ahli gizinya. Terus Sabtu, ibunya hanya makan lauk-lauk aja. Jadi saya bilang, kalau misalnya masih lapar, makan telur. Makan telur, makan ayam, makan ikan, makan daging. Pokoknya hewani, telur, ayam, ikan, daging boleh dimasak apapun kecuali pakai gula, pakai kecap, pakai tepung, pakai saus, saya bilang kayak itu. Sayur boleh nggak dok? Oh oke deh boleh, kalau misalnya pengen banget, saya bilang gitu. Terus saya pantau gula darahnya, hari Minggu saya dilaporkan sama perawat ruangan, dok ini gula darahnya mulai turun di 230. Oke terusin aja, saya bilang gitu. Tolong cek gula darah per pola makan. Hari Senin gula darah turun 196, hari Selasa gula darah turun 175, dan saya langsung konsul ke dokter anestesi, di ACC operasi, Rabu dilakukan operasi. Jadi dari situ saya merasa ini pasien diabetes, walaupun sudah suntik obat, suntik insulin, kenapa sih masih belum terkontrol gula darahnya? Karena ada satu hal yang dilupakan. Jadi merasa, saya udah suntik insulin, tapi makannya tidak diatur, gaya hidupnya tidak diatur. Itu yang bikin rata-rata pasien diabetes, walaupun sudah suntik insulin, dia masih gula darahnya tinggi. Nah, seperti tadi saya bilang, diabetes itu sendiri merupakan silent killer di Indonesia nomor 6, jadi nomor 6 dunia, karena dari atas sampai ke bawah itu diabetes bisa menyerang. Kalau ke otak bisa jadi stroke infarct, ke mata bisa jadi buta, ke jantung bisa jadi penyakit jantung koroner, ke ginjal bisa jadi gagal ginjal kronik, ke ekstremitas bisa menjadi gangren diabetikum seperti contoh kasus yang tadi di bawah.
Terus sebagai dokter umum saya bisa apa sih, saya bilang kayak gitu. Karena di rumah sakit sendiri pasien-pasien itu kan dipegang sama dokter spesialis di PJP, dokter penanggung jawab pasien. At least saya bisa mengedukasi untuk menjelaskan bahayanya gula secara bahasa awam. Karena jujur tadinya saya keto hanya untuk diri sendiri. Ya udahlah, saya keto buat diri saya sendiri, ngapain saya bagi-bagi buat orang. Toh belum tentu juga orang bisa mengikuti keto itu apa. Sampai pada suatu saat saya bertemu dengan suaminya, perawat ruangan saya. Dia mengalami sumbatan di jantungnya. Jadi rencana mau pasang ring, tapi pada saat dicek di Jambi, itu sumbatannya sudah 98% dan harus dirujuk ke Rumah Sakit Harapan kita. Di sana dijadwalkan operasi 2 bulan lagi. Oke, saya bilang begini, mau nggak coba keto? Saya bilang gitu. Kalau misalnya mau, siapin amunisi, minum PCO, IH, dan segala macamnya. Ternyata pada saat hari itu saya ketemu, besoknya tanpa persiapan dia langsung keto. Tanpa sepengetahuan saya. Kemudian pagi-pagi saya ditelepon, Bu, suami saya masuk IGD. Kok bisa? Sejak Ibu cerita tentang keto, dia langsung gak makan nasi. Jadi saya bilang, ya udah nggak apa-apa, kalau misalnya kayak gini kan bisa dicek nih rekam jantung dan semuanya. Ternyata masuk ke IGD dengan keluhan sesak itu karena asam lambung naik dan vertigo. Tapi karena keinginan pasien dan keluarganya yang support, mereka mulai menyiapkan amunisi, mulai keto 3 minggu. 3 minggu dengan jadwal puasa saya atur mundur per minggu. Jadi misalnya minggu ini jam 12 refillnya, minggu depan jam 2, minggu depannya lagi jam 4. Tiba-tiba dapat telepon dari harapan kita bahwa pasiennya harus maju jadwal operasinya. Saya bilang, oh ya udah nggak apa-apa, ke harapan kita aja, nanti di sana kan dicek lagi, nggak langsung naik ke kamar operasi. Begitu sampai sana, itu sumbatan tinggal 7,6% loh Mas. Nah disitulah saya merasa amazing banget ya, dari 98% yang harusnya dijadwalkan bypass, pasiennya tidak jadi operasi, dan sampai sekarang itu yang bikin saya harus membagi ini. Karena jujur, ketofastosis ini ilmunya berbeda dengan pelajaran kedokteran konvensional yang pernah saya pelajari. Jadi kalau ada orang bilang, wah dokter ngapain sih keto, kayak jual produk aja apa segala macam. Ini menurut saya bagian tugas dokter itu bukan hanya kuratif, bukan hanya mengobati, tapi bagian tugas saya sebagai bagian dari preventif, tindakan kedokteran untuk mencegah penyakit metabolisme. Jadi dokter itu sendiri kan ada promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif. Tapi yang banyak dilakukan adalah sekarang kuratif. Nah, kuratif sendiri itu banyak menelan biaya pemerintah ya, yang harusnya kita galakan adalah promotif dan preventifnya. Jadi saya ingin mengambil bagian dari tugas sebagai dokter untuk pencegahan penyakit-penyakit metabolisme sendiri, terutama dari diabetes mellitus. Karena tadi saya bilang bahwa diabetes mellitus itu silent killer, jadi pembunuh diam-diam. Ke otak bisa jadi stroke, ke gagal ginjal jadi ke ginjal jadi gagal ginjal gitu. Tapi bagaimana menjelaskan ke orang awam? Jadi kan mereka selalu beranggapan bahwa dok, makan lemak nggak bahaya. Saya selalu ngasih contoh yang seperti senior-senior lain berikan. Jadi saya bilang gini deh, coba ambil gula di atas sendok, bakar di atas api, saya bilang gitu. Itu jadi apa? Jadi hitam. Terus dibiarkan di suhu ruang jadi apa? Jadi keras, mengkaramel. Terus coba bakar lemak deh, saya bilang gitu. Contohnya butter. Kalau taruh di atas sendok dibakar jadi apa? Jadi cair. Jadi cair, terus dibakar, dibiarkan suhu ruang tetap cair, saya bilang. Jadi lemak, asam urat, kolesterol, itu berbahaya kalau ada apa, saya bilang. Kalau ada proses karamelisasi. Nah, seperti itulah contoh-contoh dengan bahasa awam yang kira-kira masuk di akal, kira-kira yang mereka bisa nerima. Terus saya bilang lagi, tahu nggak kenapa diabetes? Saya bilang kayak gitu. Karena setiap hari gula yang dimasukkan itu berkilo-kilo ke dalam badan. Bayangkan kalau misalnya air, kita masukkan gula 1 sendok,
terus kita celupkan tangan kita, mungkin airnya masih belum terlalu pekat. Tapi bayangkan kalau misalnya 1 gelas air kita masukkan 8 sendok gula, kita celupkan jari, bagaimana lengketnya air tersebut. Oh iya ya, mereka selalu oh iya ya. Jadi begitulah darah kita kalau dimasuki berkilo-kilo gula setiap hari. Seperti itulah yang dulu saya lakukan waktu zaman Carbower. Saya sehari makan 6 kali. Pagi jam 7 saya sarapan. Jam 9 pagi di ruangan, dulu saya masih di bagian objek, jam 9 pagi, jam 10 pagi saya diajakin sama bidan-bidan saya untuk, ayo Bu makan, Pak Mali kalau misalnya nggak makan. Menolak tawaran. Oke, saya makan lagi kue dan segala macamnya. Jam 12 pesan nasi Padang, jam 4 sore ngambilnya mie ayam atau bakso, jam 7 malam saya makan lagi, jam 12 malam saya jaga IGD, saya selalu ditawarin, Bu, mau mie goreng atau nasi goreng? Oh yaudah, mie tek-tek. Itu jam 12 malam, jam 1 malam saya masih makan. Dan akhirnya saya sadar ketika kedua orang tua saya meninggal tahun 2016. 2017 saya kenal KF, saya belajar dulu jadi silent leader, memahami baru saya menjalankan. Nah, pengaplikasian sehari-hari sebagai dokter tuh nggak gampang. Karena apa? Karena saya selalu dianggap aneh di rumah sakit. Kok seperti ini, kok makannya seperti ini gitu loh. Dan selalu berdebatnya, bahaya loh nggak makan karbo, bahwa yang namanya sumsum tulang sel darah merah itu masih butuh karbo. Untuk kalau orang awam mungkin saya masih bisa menjelaskan ya dengan bahasa yang awam pun, tapi kalau untuk spesialis yang bertanya, mungkin sedikit ilmiah saya paling menjelaskan bahwa dalam siklus Krebs ada yang namanya proses gluconeogenesis, bahwa yang namanya tubuh tidak mungkin karbohidratnya 0, itu akan terjadi pembentukan gula baru dan bla bla segala macam. Akhirnya mereka berpikir, sampai beberapa tuh yang minta jurnal. Oke, saya kasih, jadi balik lagi ke mereka bahwa ketofastosis ini bukan sekedar hanya diet untuk menurunkan berat badan, tapi sebuah lifestyle. Dan beberapa maintain datang ke saya itu mereka rata-rata diabetes udah bisa lepas obat, tapi dengan pemantauan ketat. Saya bilang, jadi nggak dengan keto terus langsung mau lepas obat, nggak bisa, saya bilang kayak gitu. Karena tubuhnya udah mengkarbo bertahun-tahun, boleh lepas obat kalau pantauan gula darahnya di bawah 100 mg per desiliter. Jadi seperti saya bilang tadi bahwa ketofastosis bagian dari usaha saya sebagai dokter untuk mengedukasi pasien dengan mengatur pola makan. Kenapa seperti itu? Karena menurut saya diabetes itu sendiri harusnya sebelum terapi dengan obat adalah mengubah gaya hidup, mengatur pola makan. Kalau udah 2 itu tidak bisa diatur, tidak bisa turun juga gula darah, baru intervensi dengan antidiabetik oral. Kalau antidiabetik oral tidak bisa juga, baru dengan intervensi suntik hormon, suntik insulin. Jadi tidak gampang pengaplikasiannya sehari-hari di rumah sakit karena mazhabnya berbeda ya. Karena kita kalau mau ngomong mazhab karbo sama mazhab keton itu kan berbanding terbalik. Tapi kita harus menjelaskan secara perlahan dan menggunakan bahasa awam untuk orang-orang yang bukan tenaga kesehatan. Dan yang terakhir bahwa saya juga harus menjadikan diri sebagai living proof. Saya nunjukin tes gula darah nih 56 kok saya masih bisa berenergi, masih bisa berjalan, masih bisa beraktivitas. Dan kadang-kadang lingkungan saya heran ya, kok bisa gitu loh, gula darah 56, gula darah 53, tapi masih bisa jaga sore, keliling rumah sakit, aktivitas seperti biasa. Jadi dari pengalaman yang sudah saya lakukan selama ini, bahwa dari warrior yang sudah diabetes, rata-rata dengan melakukan KF, gula darah terkontrol di bawah 200 itu sudah saat masuk minggu kedua. Tapi lepas obat insulin saat masuk minggu ketiga dengan pantauan gula darah di bawah 150 mg per desiliter. Mungkin sekian dulu pengalaman saya, belum begitu banyak sih ilmu saya, tapi lebih sering menghadapi pasien-pasien dengan yang diabetes tidak terkontrol, tapi lupa untuk mengontrol pola makannya. Jadi hanya mengandalkan obat, merasa diabetes, minum obat, terus ya udah tidak
kontrol pola makannya, gula darahnya yang ada selalu disesuaikan dosis naik terus itu. Oke. Mantap. Oke, Mas Dio silakan Oke. menambahkan. Oke, nah ini nyambung banget nih yang Mas Paulus tadi sama Mbak Ade. Tahu nggak? Mbak Ade kan tadi bilang dia tadinya kan keto untuk diri dia sendiri aja. Tapi karena suatu hal ya, tiba-tiba suami perawatnya, karena mungkin Mbak Ade sendiri kan mungkin kan problem sebelumnya kan obesitas ya, mungkin ada sedikit prediabetes mungkin. Tapi cukup miss untuk dirinya sendiri. Tapi secara nggak sengaja waktu ketemu kebutuhan orang lain kayaknya aku bisa bantu, lebih miss lagi. Karena apa? Yang terjadi di orang lain itu dengan yang problem lebih berat, kok hasilnya seperti ini. Nah, percaya nggak? Itu yang aku bilang tadi sebelumnya. Kenapa kita kalau yang udah baik, udah bagus, supaya kita lebih kuat motivasinya. Kalau kita bisa bantu orang lain. Dan ternyata benar, itu impact-nya ke Mbak Ade. Aku yakin, sampai Mbak Ade sekarang bisa baking apa-apa itu, akhirnya tujuannya untuk support orang lain yang merasa sulit sebagai anti-cheating. Itu salah satu karena Mbak Ade pengen lebih banyak yang bisa KF, tapi jangan cheating, sampai istilahnya itu semua karena awalnya mungkin dari yang suami perawat itu, karena wah kalau ini jadi ada kepuasan tertentu pada saat kepuasan dan miss dan lebih yakin ke diri sendiri, lebih nggak underestimate diri sendiri, lebih tadinya kayak itu santai aja. Kalau misalnya kalau cuma buat gemuk kan kata Mas Budi tadi kan mungkin gampang lepas, gampang apa kalau udah kurus apa. Tapi ini nggak, walaupun untuk dirinya sendiri mungkin nggak terlalu untuk hal yang berat, tapi begitu bantu hal yang berat bisa match kayak gitu, kita mempreventifkan diri kita sendiri jauh-jauh jadi lebih kuat gitu loh. Maksudnya kita kayak meninggalkan legacy. Kita meninggalkan legacy ke orang lain untuk jadi lebih baik, dan kitanya pasti berusaha lebih baik lagi. Itu kuncinya, aku bilang itu untuk kekuatan konsistensi. Maksudnya konsistensi kita dalam menjalankan KF. Kadang kita butuh selain self respect, kita juga butuh bantu orang lain sehingga kita merasa lebih self respect lagi. Maksudnya kita lebih self respect lagi bahwa kita berhasil membantu orang lain menjadi lebih baik. Gitu loh. Itu kepuasan yang nggak ada harganya, nggak ada poin yang bisa menggantikan. Benar-benar kalau orang lain banyak yang lebih sehat, lebih terbantu oleh karena kita menginspirasi orang lain, membantu, dan kita amazed dengan hasilnya itu kayak Mbak Ade itu udah makanya Mbak Ade jadi full warrior setelah mungkin kalau kita untuk jadi diri kita sendiri aja nggak ngumpet dari orang lain, nggak berani yang aku bilang tadi pertama tadi, nggak berani muncul, nggak berani beda, itu kita mungkin gampang kalah nantinya, karena kita akhirnya nggak respect dengan diri sendiri. Tapi walaupun lingkungan kita kayak gitu, maksudnya lingkungan kita nggak ada yang dukung, tapi kita berhasil mengajak seseorang atau membantu seseorang yang membutuhkan, dan kita tahu kebenarannya bahwa ini bisa membantu dan terbukti, selesai. Self respect kita langsung naiknya tinggi banget. Betul. Maksudnya respect terhadap diri kita sendiri naik banget gitu. Kita merasa worth it. Kita ada worthy-nya bagi orang lain, kita worthy bagi banyak orang. Karena kita bisa memberikan ilmu yang bermanfaat dan kepake terus kan. Belum kalau yang diajarin sama Mbak Ade tadi itu ngajarin ke yang lain lagi. Coba kayak apa rantainya. Ya kan? Ilmu yang bermanfaat kan jalan terus kan? Iya. Maksudnya ilmu bermanfaat itu jalan terus mengalir terus kan? Karena jadi rantai yang saling membantu dan yang dilakukan kayak Mbak Ade gitu, yang tadi Mbak Ade bilang kalau di market, ngapain sih gitu keto, kayak jual produk aja. Nggak ada produk yang dijual, nggak ada. Makanya beda rasanya gini loh. Kalau mau memperhatikan bagaimana KF berkembang, mungkin di sini para warrior pasti kan ada yang memberitahu sebelumnya. Ada senior ya, pasti warrior di sini nggak mungkin semua tahu KF dari aku dong. Yang langsung dari mulutku mungkin di bawah 20 orang dari sejak awal KF dulu. Tapi sampai ratusan ribu kayak gini seperti warrior sekarang ini pasti kan tahu dari someone yang sudah pernah KF misalnya. Lihat deh cara mereka memberitahu. Lihat deh cara mereka kamu tahu dari mana, dan ingat nggak cara waktu mereka memberitahu? Pasti beda.
nggak seperti orang yang punya, misalnya aku dari MLM tertentu, aku mau ajak kamu diet ini misalnya, beda cara ngungkapinnya itu beda, nggak ada, misalnya ketulusannya itu beda, aku jamin, nggak mungkin. Ya kadang-kadang memang berapi-api karena mau nunjukin kebenaran, tapi tetap beda dengan orang yang something yang membawa sesuatu, itu pasti beda. Iya, itulah ibaratnya dia cuma mengungkapkan kebenaran gitu loh. Ini ibaratnya bisa, it works, yang gitu. ada motivasi tersembunyi sama Anda itu terlihat. Terlihat, walaupun malah lebih berapi-api yang KF, walaupun ya karena dia lebih menguasai, karena dia benar-benar udah melek, misalnya karena sering nonton TV, sebenarnya dia bisa lebih melek, karena dia pasti bisa nih, karena dia pernah sering baca postingan atau apa, jadi udah mulai ngerti fisiologi, karena dia lebih berapi-api dari yang membawa produk. jadi kayak gimana ya, itu karena dia pengen ngebantu. Bahkan aku yakin banyak para warriors ini yang kadang-kadang yang belum berani ngajak orang lain, tapi suka gemesan lihat orang diabetes, gemesan lihat orang obesitas, gemesan lihat orang punya penyakit ini, pengen banget bantu. Kalau Mbak Ade sendiri kan kesulitannya kan tadi kan bilang memang mazhabnya rumah sakit dengan KF kan memang beda ya. Memang akhirnya harus pelan-pelan. Tapi ya Mbak Ade ini bisa jadi satu contoh. Karena Mbak Ade udah menjalankan, ya, karena Mbak Ade udah menjalankan, untuk menyerap ilmu itu jadi lebih mudah. Walaupun awalnya gelasnya penuh dengan ilmu sebelumnya, karena kan ilmu kedokteran kan sudah ada mazhabnya sendiri. Nah, begitu menjalani, tapi Mbak Ade membuktikan untuk dirinya dia sendiri, dia banyak perbaikannya dari sisi kesehatan dan juga dari sisi penampilan estetikanya semua berubah, dan dari yang mungkin yang dibilang nggak boleh lebih dari 3-6 bulan jalan KM nanti bahaya gini gitu, yang tadinya mungkin banyak kegalauannya hilang semua. Kenapa? Karena badannya bilang kok nggak seperti ramalan itu ya, kok aku malah bisa makin lama makin sehat ya. Jadi pada saat kita sudah mencobanya dulu, jadi menjalankannya dulu, untuk belajar jadi lebih mudah dibanding belajar terus tapi nggak pernah mencoba. Itu kayak kalau misalnya jadi kayak selalu ketakutan, aku nggak berani. Entah kalau kayak gini gimana? Entah kalau kayak gitu gimana? Jadi kebanyakan worry-nya dulu tapi nggak pernah jalan nyoba gitu loh. Akhirnya makanya aku bilang yang untuk mudah belajar itu, untuk mudah mempelajari sesuatu, apalagi dokter yang menjalani KF, itu dia harus learning by doing. Kenapa? Karena yang bakal diajarkan di KF itu fisiologinya sebenarnya memang harusnya sudah pernah dipelajari sebelumnya di dunia kedokteran. Maksudnya di pendidikannya udah dipelajari, walaupun yang aku bahas mungkin munculnya di semester 1 sampai 3 atau 4, pokoknya yang awal-awal yang masih belum langsung ke arah praktikum. Tapi lebih ke arah fundamentalnya, fisiologinya, patofisiologinya misalnya. Itu mungkin banyak yang nggak suka di awal karena atau teoritis, tapi itu justru malah membuat kita berpikir bahwa tindakan kita ternyata kalau kita kan mungkin kan kalau aku nggak pernah sekolah kedokteran ya, tapi mungkin kalau feelingku di sekolah kedokteran itu mungkin di semester berikutnya itu udah lebih ke arah kuratif. Maksudnya gimana cara curingnya harus kasih apa gini. Padahal kunci di semester awal itu kita bisa menemukan rahasia fundamental untuk apa? Untuk preventifnya. Kalau suatu patofisiologi penyakit A, B, C, D, E, F, G, misalnya berbagai jenis penyakit itu, patofisiologinya itu benar-benar kita mantap mempelajarinya. Dari sisi lifestyle kita udah tahu cara intervensi gimana untuk sebelum mencapai di sana. Jadi kita belum bisa mencegah banyak orang untuk tidak masuk fase harus dikuratif dengan cara farmakologi, maupun akhirnya rehabilitatif untuk perbaikannya. Kalau kita bisa dari sisi preventif dan promotifnya, kita harus mempromot gaya hidup yang sehatnya itu bagaimana. Yang aku yakin lah basically semua dokter pasti pengen pasiennya sembuh walaupun dia datang untuk dikuratif, tapi aku yakin dia pengen lihat pasiennya obatnya berkurang, dia pengen lihat pasiennya nggak jadi dioperasi. Masa nggak senang sih, kamu 2 minggu lagi operasi ya, karena kamu harus pasang ring nih, karena sumbatannya udah 97%. Itu aku yakin begitu dokternya ngelihat dokter 37,9% nggak jadi dioperasi, walaupun selain dia kaget, harusnya dari lubuk hatinya dia bilang, alhamdulillah
pasienku nggak jadi operasi, berarti apapun dia lakukan, dia udah lebih sehat sekarang. Ya kan basic kemanusiaannya pasti ada dong. Dia seneng lihat orang lain sembuh, bukan damn, gue nggak jadi operasi nih. Kan nggak mungkin segitu-gitunya kali. Jadi kan, tapi kan pasti kan itu merupakan satu satisfaction sendiri, itu merupakan morality seorang dokter, harusnya seperti itu kan. Nah, kalau kita bisa melakukan hal promotif dan preventif yang bisa menghasilkan hal seperti itu, kenapa ditolak? Kenapa nggak dilakukan gitu loh? Nah, tapi ini suatu konsep yang udah dipahami oleh para warrior, tapi bagi yang belum menjalani KF yang masih dengan mazhabnya yang sama ini diketahui, mungkin ini masih sulit diterima. Nanti kalau gini-gini kenapa? Nanti kalau gini-gini pasti banyak worry-nya, banyak pertanyaan. Minta jurnal itu. Nggak apa-apa, minta jurnal itu, tapi kuncinya untuk lebih learning ialah menjalankan. Nanti begitu badannya bilang, iya ya kok sehat ya? Kok aku nggak lemesan ya? Kok aku badannya enteng ya? Kok aku lebih fresh ya? Kok penyakit lamaku hilang ya? Sambil belajar, itu gelasnya tadi penuh itu udah kosong, kayaknya siap diisi, malah jadi haus ilmu, belajar terus. Dan di KF itu gudangnya ilmu. Dan ilmu itu dijemput, Mas. Nah, menuntut ilmu dijemput. Jadi dulu aku 2 bulan jadi silent reader di grup. 2 bulan silent reader di grup. Terus aku berangkat ke Jakarta waktu roadshow Mas Tio di rumah Ibu Juniwati. Oh iya. Bulan Oktober 2017, aku ingat banget. Terus banyak pertanyaan-pertanyaan yang tadinya mengganjal, akhirnya aku tanyakan sama Mas Tio, terus akhirnya aku yakin ya udah aku mulai dibimbing sama Mas Dodi waktu itu. Ya, Mas Dodi aku ya. Terus semakin kesini 3 bulan pertama itu aku dibully sama teman-teman dokter. Kok seperti ini, terus yang kulit muka menghitam, kelihatan sama kayak Mbak Mada semalam. Ada Yati. Karena Mas, iya faktor buruk rupa. Jadi dibilang kok hitaman sih, kok kulitnya kusam sih. Aku bilang ya udah biarin aja, aku bilang kayak gitu kan. Terus berat badanku anehnya itu waktu aku gadis 45 kilo. Pada saat yang aku 3 bulan pertama drop sampai 48, itu jauh lebih kurus dari aku gadis. Aneh kan? Ya. Waktu gadis itu kan berlemak soalnya. Ya. Terus sekarang udah mulai naik, yang udah mulai stabil di 50, 51, tapi masih tetap lebih kecil dari waktu gadis. Ya, nah, sekarang repotnya adalah, jadi di sini tuh ada 2 dokter anak, spesialis anak yang sudah konsisten. Jadi mereka sempat yang lihat aku deket, sempat ngasih cemilan ya waktu dokter Fitri Jambi. Terus mereka tahu bahwa dokter Fitri juga KF dan mereka akhirnya menjalani sampai sekarang 2 dokter anak itu masih konsisten. Walaupun kalau ada yang tanya, kok bisa kurusan, kok bisa ini? Beberapa sih nggak ngaku kalau keto gitu, tapi aku bilang ya udahlah itu mungkin balik lagi ke diri masing-masing gitu. Cuman kalau ada yang tanya ya udah kalau mau kurus tuh telepon nomor teleponku tuh sekarang sudah beredar di antara seluruh spesialis di Jambi. Jadi kalau mau keto carinya aku, kalau mau keto carinya aku gitu. Karena Mbak berani declare. Aku orangnya cuek, Mas. Jadi sama seperti Mas bilang, aku orangnya cuek, aku nggak peduli omongan orang, terserah orang mau ngomongnya apa, aku ngejalanin, aku nggak ngerugiin diri sendiri, aku bilang kayak gitu. Yang merasakan sehat aku, yang merasakan manfaat aku, tagline-ku sekarang adalah anakku membujang, aku menggadis, udah gitu aja. Anakku membujang, aku menggadis. Wong aku sering disangka masih gadis, umur 26, disangka dokter yang baru lulus. Kadang-kadang ditanya sama pasien, dok udah berapa lama jadi dokter? Dipikir mungkin saya dokter internship atau koas gitu. Saya udah PTT Bu, saya udah yang namanya jaga klinik dulu di Jakarta, jadi dokter di rumah sakit umum juga saya udah pindah-pindah ke IGD, ke bagian obgyn, ke anak, ke rawat inap, terakhir sekarang di Bangsal Bedah. Jadi ya itulah ya mungkin kalau declare, kenapa saya berani declare? Karena saya tidak menjual produk. Seperti tadi Mas Tio bilang. Saya bukan, jadi sebelum saya dulu menjadikan keto ini lifestyle, saya dulu yang namanya obesitas, saya sudah mencoba berbagai macam produk pelangsing, yang namanya obat pelangsing, yang namanya shake-shakean, yang namanya hipnoterapi, udah saya coba. Tapi tidak pernah lebih dari 2 bulan. Baru keto saya bisa menjalani enjoy sampai 3 tahun. Terus saya berani declare karena saya tidak seperti MLM.
saya tidak mencari di online, saya tidak menjual produk apapun. Kalau ada yang mau keto, terserah mau beli di mana. Saya tidak mengharuskan, misalnya, kalau kebetulan misalnya ada amunisi di rumah saya, oh saya lagi ada, saya bilang, kalau enggak saya suruh belilah di online shop, di marketplace, begitu. Jadi memang tidak ada beban sama sekali saya mendeklarasikan keto. Betul. Nah itu kerennya dan pasti Mbak makin termotivasi ini setelah lihat makin banyak yang dibantu, mereka makin banyak yang Mbak melihat sendiri ya Mbak sebagai yang amazingnya adalah Mas, Living Proof banyak muncul gitu loh. Aku suka terharu sama orang-orang yang keto karena program hamil. Jadi aku pernah dalam posisi yang aku juga dulu sulit mendapatkan anak gitu ya. Jadi aku infertil tuh 4 tahun baru bisa hamil. Terus banyak orang-orang yang datang, "Dok, saya mau promil, saya harus nurunin berat badan." Ada juga yang datang dengan, "Dok, saya udah periksa kemana-mana, saya tidak ada masalah di kandungan saya atau masalah sama suami saya mau keto, saya mau coba ikhtiar." Terus misal udah 6 bulan keto, atau ada yang udah 1 tahun keto, terus ngelapor pagi-pagi kadang-kadang, "Bu Dok, aku hamil, Bu Dok." Itu tuh kadang-kadang aku suka meleleh loh Mas, suka yang melted, suka ngerasain aura gimana sih bisa bahagia dengan kebahagiaan orang lain itu kayaknya ini banget gitu. Ya itu tadi yang dibilang Mas Tio, nggak tergantikan sama poin. Benar. Tergantikan sama poin manapun. Tidak tergantikan dengan poin. Banyak mentor lain juga seperti itu Mbak. Karena memang kepuasannya itu beda. Makanya kadang-kadang orang suka ngejudge orang-orang di KF nih, kayaknya mereka dapat something deh, kok kayaknya semangat banget sih ngajarin orang, semangat banget. Contohnya banyak kayak ngajak-ngajak gitu kayaknya. Ini deh ya, ini salah satunya Mbak. Mungkin orang yang nggak ngerti Mbak, nggak tahu Mbak orang lain, dia mau nawarin gua apa sih? Karena kadang-kadang kita terlalu semangat ceritanya. Iya, benar. Semangatnya itu sebenarnya semangat karena kita tahu kebenaran, karena kita tahu it works. Semangat kita itu bukan semangat disiplin, maksudnya bukan ada udang di balik batu. Harusnya mereka bisa melihat itu, tapi kadang-kadang karena kita on fire gitu, kalau jelasin karena kita, apalagi posisi Mbak yang banyak belajar, pasti kan untuk jelasin ke awam gampang banget kan. Orang awamnya kadang-kadang kayak, dokter belakangnya ada apa ya? Kayak gitu. Tapi, ya, ada juga sih warrior, jalan udah berapa tahun dia keto, tapi untuk mengketokan orang tuanya karena dia bukan dokter, jadi kadang-kadang, "Dok, itu dong ke rumah, tolong jelasin sama orang tua saya," gitu. Ya udah, kadang-kadang mungkin karena gelar dokternya itu yang, dan saya juga kalau udah ngomong kan berapi-api tuh kalau udah masalah keto gitu, jadi seperti meyakinkan, ya udah begitu pulang langsung sorenya gitu. Untungnya saya bukan laki-laki sih Mas. Kalau saya laki-laki, banyak para mente lapor gitu misalnya, "Pak atau Mas, saya hamil." Kan bingung nggak? Saya hamil tapi ngomongnya sama mentor kayak Mas Bobby deh misalnya, "Mas Bobby, aku hamil nih," gitu. Nanti minta tanggung jawab sama Mas Bobby kan. aku speechless. Ditembak begini. Tapi emang benar Mas, jadi bagian-bagian yang ada yang adenomiosis, ada yang dia 4 tahun udah keliling. Dan terakhir ada satu menteku yang tadinya di Jambi, dia menstruasi 3 bulan sekali, suaminya ada varikokel, dia suami istri keto, udah jalan 1,5 tahun, terakhir dia pindah ke Palembang, dan dia WA aku, 6 bulan keto, siklus menstruasinya teratur, tadinya 3 bulan sekali, terus jadi 1 bulan sekali, terus begitu pindah ke Palembang, dia lapor bahwa dia hamil setelah 9 tahun menikah. Wow. Setelah 9 tahun menikah. Artinya gini, orang yang sudah udah yang 2 tahun, 3 tahun tidak punya anak, mereka pasti udah pergi ke dokter ya, udah periksa, cek ini itu segala macam, dan misalnya ada yang bermasalah, ada yang memang ada gangguan, terus tiba-tiba pasrah dengan ikhtiar keto dan mereka hamil, itu yang paling sering bikin aku tuh mewek, aku tuh cengeng sebenarnya. Jadi kalau denger hal-hal kayak gitu tuh langsung melted, langsung ya, wah gitu, selamat ya gitu. Jadi ya, kalaupun baking Mas, baking selain hobi, dulu kan pikirannya kalau yang namanya keto, suka mikirnya, wah makan apa nih? Kan kalau awal-awal keto kan mindsetnya makan apa gitu, sampai namanya kursus baking ke Jakarta, hanya mikir, ya udah yang penting kalau aku pengen makan, aku bisa masak gitu. Terus lama-lama semakin kesini hobinya ya, jadi kadang-kadang ada yang pesan, tapi ya begitu, tergantung mood sih. Aku sedikit tambahi.
Tadi Iya, yang Mas. dibilang Pak Ade nggak ada yang lapor ke aku, itu Mas Hasil udah ngaku tuh. Banyak yang lapor. Iya, banyak tuh yang minta tanggung jawab sama Pak Ade.